Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan aga kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program acara Pautere Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa tentunya selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan topik terhangat dan tentunya menarik untuk diperbincangkan seputaran Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar. Dan akhir-akhir ini pemirsa, Kota Makassar seringkali kita dengar pemberitaan tentang angka kriminalitas seperti penyerangan, kemudian juga pengeroyokan dan juga pelecehan seksual. Fenomena ini tentunya menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran bagi masyarakat. Lalu seperti apa penanggulangan dan juga apa sih sebenarnya penyebab hal ini terjadi? Kita akan mengetahuinya dan membahasnya dari perspektif seorang kriminolog bersama narasumber kita, Bapak Profesor Heri Tahir SH.MH. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih Prof telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di iNews TV Makassar. Prof, berbicara tentang angka kriminalitas di Kota Makassar, setinggi apa sih Prof? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa memang kejahatan yang menonjol selama ini itu adalah street crime, kejahatan jalanan, atau kita kenal kejahatan konvensional. Betul. Ya, jadi misalnya itu tadi yang disinggung masalah kekerasan di jalan, pemerkosaan dan sebagainya. Dan saya kira ini kejahatan-kejahatan konvensional ini memang menarik untuk kita soal, karena kalau kita bicara tentang kejahatan kekerasan, ya, kejahatan kekerasan itu sangat berkait dengan fear of crime, ketakutan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan badan, kejahatan terhadap badan. Nah ini tentunya memang dimaklumi bahwa ini memang dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat, sehingga memang harus disikapi bukan hanya pemerintah, bukan hanya kerja-kerja kepolisian, tapi masyarakat juga harus punya andil bagaimana bisa menghindari atau menjadi korban kejahatan strip atau kejahatan jalanan seperti ini. Baik, setinggi apa Prof angka kriminalitas di Kota Makassar sendiri? Ya, jadi kalau kita melihat, saya belum punya data tentang bagaimana tingginya ya, tetapi kalau kita melihat bagaimana frekuensi pemberitaan baik dari media sosial maupun media cetak, bahwa memang hampir tiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita seperti itu, sehingga ini memang memerlukan perhatian yang serius oleh semua pihak, pemerintah kota, pihak kepolisian, aparat hukum, dan masyarakat itu sendiri tentunya. Apa kemudian yang menjadi penyebab hal ini masih saja terjadi, Prof? Jadi kalau kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan konvensional seperti ini, kalau kita melihat berita-berita itu, yang memperhatikan adalah pelaku-pelaku itu pada umumnya anak di bawah umur. Ya, dan saya kira ini menarik. Mengapa banyak kejahatan-kejahatan jalanan, street crime itu banyak dilakukan oleh anak di bawah umur, ya, misalnya begal dan sebagainya. Nah, kita mau menarik suatu teori yang disampaikan oleh Colbert bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh karena adanya faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Betul. Ya, jadi faktor pendorong itu misalnya adanya keinginan untuk dipenuhi yang kita kenal dengan ego, dan adanya rangsangan-rangsangan dari luar. Ya, karena meskipun misalnya ada orang niat untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada rangsangan-rangsangan di luar, seperti misalnya mempertontonkan dia di tempat-tempat umum yang bisa memancing kejahatan, dia mempertontonkan, dia menggunakan kalung dan emas secara vulgar. Ini bisa justru memicu terjadinya kejahatan, karena itu merupakan rangsangan-rangsangan luar. Di samping adanya faktor pendorong, juga ada faktor penghambat, yaitu adalah kendari dari diri manusia sendiri dan adanya pengendalian sosial atau kontrol sosial dari luar. Ini penting sekali untuk kita sikapi. Akhirnya terwujudnya suatu kejahatan, termasuk kejahatan yang disampaikan tadi, itu tentunya ini sangat tarik-menarik antara faktor pendorong dengan faktor penghambat. Baik, artinya angka kriminalitas ini terjadi akibat faktor-faktor yang kemudian memicu seorang kriminalitas untuk melakukan aksi kejahatannya tersebut, Prof. Iya. Kalau tadi Prof mengatakan bahwa angka kriminalitas saat ini paling banyak pelakunya adalah remaja yang masih di bawah umur. Bagaimana kemudian hukum yang memberlakukan
dan juga efek yang mungkin akan dirasakan oleh pelaku itu sendiri, Prof? Ya, jadi memang terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan itu memang kan sudah ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, Undang Nomor 11 2012. Itu menunjukkan bahwa adanya suatu perlakuan khusus kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Ya, mereka tentunya tidak diperlakukan seperti orang dewasa. Di situ ada pendekatan diversi dengan memperlakukan diversi dengan pendekatan restoratif justice. Ya, artinya diupayakan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di pengadilan diupayakan adanya diversi. Artinya bagaimana mempertemukan pelaku dan korban sehingga anak-anak terhindar untuk diseret masuk di penjara karena pertimbangan efek itu. Ya, jadi ini sudah diatur seperti itu, dan ini bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga sudah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita. Memang ada yang menyatakan bahwa apakah dengan adanya pendekatan diversi ini justru menimbulkan tidak adanya efek jerah kepada pelaku. Betul. Terutama kepada anak. Ya, tentunya ini memang harus disikapi dengan baik, karena memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu dapat dilakukan diversi. Jadi misalnya tindak pidana yang dijatuhi pidana diancam pidana 7 tahun ke atas, itu tidak wajib dilakukan diversi. Artinya kalau tindak pidana itu diancam pidana 7 tahun ke atas, itu menunjukkan bahwa tindak pidana itu serius. Ya, jadi misalnya yang bisa diversi itu, jadi misalnya tindak pidana yang tidak serius. Ya, itu bisa di pendekatan-pendekatan itu. Ya, memang karena dalam sistem perpidanaan prinsipnya asasnya adalah memberikan yang terbaik bagi anak. Baik. Kemudian melalui undang-undang diversi tadi, Prof, apakah ini kemudian dapat menangkal ataupun kemudian anak-anak ataupun remaja yang masih di bawah umur tersebut tidak melakukan tindakan kriminal melalui edukasi dan pendekatan tadi? Ya, secara faktual itu ternyata tidak semua diversi itu dapat berlangsung dengan baik. Pengalaman saya pernah masuk penelitian di Lembaga Masyarakatan Gunung Sari. Saya temukan itu 40 orang anak di bawah umur di dalam. Itu menunjukkan bahwa pendekatan diversi itu tidak selamanya selesai. Karena itu sangat bergantung kepada korban. Apakah korban mau memberikan pemaafan atau tidak? Kalau tidak memberikan pemaafan, artinya kasus itu tetap diproses secara hukum seperti biasanya. Nah, kita kembali kepada anak, ya. Dari berbagai literatur memang menunjukkan bahwa terutama dari sisi kriminologi memang banyak menaruh perhatian terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tadi saya katakan bahwa memang sangat bergantung kepada faktor pendorong dengan faktor penghambat itu tadi. Nah, faktor penghambat itu sangat ditentukan oleh kendali. Ya, kita mengenal ada internal control dan external control. Internal control itu tadi kemampuan seseorang, termasuk anak, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, sementara external control itu bagaimana kemampuan masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Nah, apa yang mempengaruhi internal control ini ada empat. Jadi, pertama, teori mengatakan apabila seseorang anak mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak keluarga, termasuk sekolah, itu menjadi faktor penghambat untuk melakukan kejahatan-kejahatan pelanggaran hukum. Baik, Prof, kita tahan dulu. Untuk segmen selanjutnya kita akan membahasnya kembali, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere. Kembali bersama kami di Pautere, pemirsa, dan kami masih berbincang terkait angka kriminalitas di Kota Makassar bersama dengan Prof. Heri. Dan Prof, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan restoratif justice tadi. Silahkan, Prof. Iya. Jadi saya katakan tadi itu kan sangat bergantung kepada adanya internal control dan external control. Internal control itu sangat ditentukan. Ada 4. Pertama, adanya attachment, involvement, dan adanya commitment, dan adanya belief, ya.
Jadi yang pertama itu, dia mengatakan bahwa apabila seseorang anak mempunyai hubungan yang karib, dekat dengan pihak keluarga, dengan sekolah, itu akan menjadi faktor penghambat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menyimpang, begitu menyimpang. ya, Prof? Jadi kecil sekali kemungkinan kalau kedekatan secara emosional dengan keluarga dan pihak sekolah, itu kecil kemungkinan akan menjadikan melakukan penyimpangan hukum. Yang kedua, involvement. Seorang anak yang mempunyai frekuensi kegiatan yang begitu tinggi, itu kecil juga kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan outlaw atau perbuatan di luar hukum. Ya, jadi coba kita melihat anak kita kalau dia sibuk dengan kegiatan, terutama misalnya pramuka dan sebagainya, dia sibuk itu, kecil kemungkinan dia melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Yang ketiga, misalnya orang yang mempunyai komitmen, ya, orang yang mempunyai prestasi dan sebagainya, itu juga kecil kemungkinan. Yang terakhir adalah belief, artinya bagaimana kepercayaan terbentuk kepada aturan-aturan hukum itu. Apa yang membuat seorang patuh pada hukum? Yang pertama adalah dia merasakan bahwa hukum memang itu penting bagi dia dalam mengatur lalu lintas hubungan antar manusia. Ya, dia menghargai seperti itu. Yang kedua, mengapa dia menghargai hukum? Karena merasa bahwa bagaimana dia harus menjaga hubungan interaksi dengan orang lain. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, tentunya hubungan dengan orang lain itu sangat terganggu. Jadi itu yang kita kena dengan belief. Artinya bagaimana dia betul-betul dia mematuhi aturan-aturan hukum yang sudah ada. Jadi 4 komponen ini tadi memang ini sangat menentukan apakah seseorang termasuk anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau tidak. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan untuk mendistraksi kemudian remaja-remaja itu melakukan tindakan negatif seperti itu ya, Prof. Tadi Prof juga menyinggung terkait dengan seperti apa kemudian remaja ini mengetahui seperti apa kemudian ganjaran yang akan didapatkan melalui apa yang dilakukannya, seperti apa kemudian pola asuh yang harus diterapkan oleh orang tua maupun pihak sekolah untuk memberikan pengajaran terkait dengan pengertian dan juga terkait dengan hukuman tadi, Prof. Ya, saya kira pentingnya memang sekarang terutama di sekolah dan rumah tangga itu menerapkan memperkenalkan pendidikan karakter kepada anak kita. Ini kan yang hilang. Pemerintah sekarang menggaungkan pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga harus menjadi garda terdepan dalam penerapan pendidikan karakter. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan bahwa pendidikan karakter sesungguhnya bukan untuk diajarkan tapi untuk dicontohkan. Betul. Ini anak-anak kita kan butuh keteladanan. Ya, bahkan selalu di mana saya katakan bahwa satu contoh itu lebih berharga daripada 1000 nasihat. Betul. Begitu pentingnya keteladanan. Nah, kita khawatirkan anak kita akan krisis keteladanan kepada tokoh identifikasi, ya. Tokoh-tokoh masyarakat, siapa sih yang mau dijadikan tokoh identifikasi, jadikan panutan dan sebagainya. Ini kalau sudah ini hilang, ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kalau kita melihat tiba-tiba anak kita melihat wah, ada lagi tokoh-tokoh yang selama ini dia puja-puja, tapi tiba-tiba terlibat dalam satu kasus, itu membuat dia akan betul-betul kehilangan pegangan. Itulah yang kita kenal bahwa sudah terjadi krisis nilai di dalam masyarakat kita. Sekira ini yang memang penting, bagaimana keteladanan itu harus ditanamkan kepada anak kita, ya, terutama dalam rumah tangga dan sekolah. Sekolah harus menjadi tempat untuk memperkenalkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Dan saya kira memang sekolah ini, dunia pendidikan, institusi pendidikan memang harus dijadikan garda ke depan untuk membentengi anak kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik, betul sekali, Prof. Dan benar sekali apa yang Anda katakan tadi, bahwa satu contoh lebih berarti dibandingkan 1000 nasihat seperti itu ya, Prof. Kalau untuk faktor-faktor lain nih, Prof, apa kemudian yang menjadi faktor terbesar seorang pelaku kriminal melakukan tindakannya? Iya, misalnya saja sebenarnya secara klasik itu kan faktor ekonomi. Betul. Ya, faktor ekonomi. Juga
faktor ekonomi, ya termasuk pengangguran juga pengikutnya. Orang yang menganggur itu sedikit saja dipicu sudah tergerak untuk melakukan. Itu tadi saya katakan bahwa berkaitan influence itu semakin tinggi frekuensi kegiatan seseorang itu kecil sekali untuk melakukan. Dia kalau tidak ada kegiatan sama sekali, sedikit saja diajak, ini termasuk faktor lingkungan, itu sangat besar sekali. Bahkan dalam teori lingkungan mengatakan bahwa lingkungan lebih bertanggung jawab daripada saya sendiri. Ya, jadi begitu besarnya pengaruh lingkungan bagi anak-anak kita, terutama dalam kita. Ya, jadi ini berlaku bukan hanya kepada kita, tapi termasuk kepada orang-orang dewasa. Ya, karena faktor lingkungan karena frekuensi kegiatan tidak jelas, tidak mempunyai kegiatan-kegiatan yang produktif, justru melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ya, nah khusus untuk anak kita, memang di dalam masyarakat kota, seperti misalnya kita Kota Makassar ini kan masalah yang kita hadapi. Sudah tidak ada ruang-ruang bagi anak-anak kita untuk berekspresi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang kita tidak sedikit pemandangan yang kita hadapi. Anak-anak kita justru sepak bola di jalan raya. Ya, karena sudah tidak ada ruang-ruang bagi mereka untuk berekspresi. Ini harus menjadi perhatian. Makanya selalu saya katakan bahwa kriminalitas itu memang sangat complicated. Ya. Jadi banyak faktor yang memicu di situ. Tentunya kita tidak harapkan bahwa selalu mengedepankan tindakan represif, pendekatan hukum. Bagaimana tindakan-tindakan preventif yang harus kita dahulukan. Karena tidak ada suatu kejadian tanpa penyebabnya. Ini ya akar masalah mengapa kejahatan itu semakin tinggi, ini harus kita lihat. Baik, jadi yang paling penting selain tindakan represif, yang paling penting adalah tindakan preventif harus dilakukan oleh pihak masyarakat maupun keamanan, begitu Prof. Kita akan melanjutkannya di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere. Anda masih bersama kami di Pautere pemirsa, dan kita kembali akan melanjutkan terkait dengan kriminalitas. Dan Prof, seperti kita ketahui sekarang di zaman ini teknologi semakin berkembang. Betul. Anak remaja banyak sekali disibukkan dengan permainan-permainan game yang mungkin ini memberikan efek. Seperti apa tanggapan Prof? Ya, jadi saya kira perkembangan teknologi informasi memang sangat berdampak juga kepada kejahatan kita, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, coba kita lihat saja misalnya judi-judi konvensional itu sekarang boleh dikata sudah ketinggalan. Justru judi-judi yang dilakukan secara daring ya. Jadi bisa saja bahwa bandarnya berada di Singapura, tetapi itu yang pesertanya itu hampir semua negara mengikuti. Nah, ini yang seperti judi-judi online itu. Ya, itu semua dampak dari perkembangan teknologi informasi. Anak-anak kita juga seperti itu, disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan, munculnya hoax dan sebagainya, ya, cybercrime, ya, kejahatan dunia maya, itu juga berkembang. Kan itu semua dampak dari perkembangan teknologi informasi. Nah, saya kira ini memang itulah sebabnya syukur memang sehingga di kepolisian itu sudah ada Direktorat Cybercrime. Itu menunjukkan bahwa betapa cybercrime ini harus kita harus waspadai. Ya, coba kita lihat saja misalnya sekarang dalam transaksi jual beli secara konvensional dulu kita harus berhadapan-hadapan, sekarang tidak lagi. Ya, dengan adanya teknologi informasi orang bisa jual beli secara online, tetapi dampaknya tidak sedikit kasus terjadi penipuan-penipuan secara online itu. Ya, apa yang diharapkan oleh pembeli misalnya pemesan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak kasus penipuan dan sebagainya, itu juga semua dampak dari teknologi informasi. Saya kira dampak-dampak teknologi informasi itu tadi, bahwa dulu penjahat dan korban itu saling berhadapan dan saling mengenal. Sekarang banyak pelaku dan korban tidak saling mengenal. Iya. Dan tidak hanya kejahatan penipuan saja, Prof. Iya. Ada beberapa kasus yang muncul dari perkembangan teknologi ini, salah satunya adalah prostitusi. Oh iya. Nah, seperti apa Prof melihat fenomena ini? Nah, itulah tadi, bahwa memang prostitusi itu tidak lagi dalam bentuk bordil-bordil ya. Kayak dulu ada lokalisasi dan sebagainya. Sekarang luar biasa prostitusi dengan online ini sangat luar biasa. Karena ada kemudian dalam melakukan transaksi seperti itu. Ya. Kalau kita mau lihat juga
dengan adanya prostitusi secara online itu juga banyak orang yang tertipu dengan cara-cara seperti itu. Nah inilah saya kira selalu saya katakan bahwa dengan teknologi membuat segalanya lebih mudah. Ya, tetapi di sini pentingnya pendidikan, bahwa ada sesuatu hal yang tidak dapat tergantikan dengan teknologi. Itu keberadaan guru di depan kelas. Karena mengapa? Guru itu bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value dan attitude. Nah, inilah pentingnya saya kira dengan pendidikan secara daring, pembelajaran secara daring itu yang kita rasakan sekarang. Tapi itulah salah satu efek itu ya, yang bisa terjadi dengan adanya teknologi informasi, membuat segalanya mudah, semua copy paste dan sebagainya, plagiarisme juga akan marak terjadi di mana-mana. Baik, Prof. Kemudian bagaimana dengan program pemerintah nih, Dok? Prof, maksud saya untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi ini. Ya, saya kira memang pertama harus kita sikapi, harus memahami apa akar permasalahan dari kriminalitas itu. Ya. Jadi seperti itu tadi yang saya katakan bahwa kemungkinan ada kesulitan dari sisi ekonomi. Tapi secara klasik memang yang sangat berpengaruh itu adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bukan hanya menerpa anak-anak yang kurang mampu, tetapi banyak orang-orang the high class ya. Orang-orang yang the high class itu justru karena kemungkinan kesibukan orang tua dan sebagainya, dia tidak mencurahkan perhatian kepada anaknya, terjadilah kriminal-kriminal seperti itu. Ya. Nah, jadi apalagi sekarang sudah banyak kan kejahatan-kejahatan inkonvensional ya, kejahatan kerah putih, bukan lagi kejahatan-kejahatan street crime itu. Ya, kejahatan-kejahatan politik dan sebagainya. Dan sebagainya itu kan sebenarnya memang sangat dipengaruhi oleh dua faktor itu, faktor pola hidup hedonisme dan konsumerisme. Orang mempengaruhi gaya hidup ya. Coba kita lihat misalnya kasus yang di Batua itu, seorang yang melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mengambil organ tubuh. Itu kan sebuah pengaruh media sosial juga. Dia melihat di media sosial bagaimana bisa menjual organ itu dengan harga yang menggiurkan. Itu kan pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya. Jadi itu semua memang di sinilah pentingnya sebenarnya pengawasan orang tua. Baik. Tadi dari awal saya sudah katakan, seseorang anak yang mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak orang tua, keluarga dan pihak sekolah itu sedikit akan menjadi faktor penghambat untuk terjadinya kejahatan. Nah, saya kira itu yang jangan sampai kerenggangan karena dengan kesibukan masing-masing keluarga itu membuat hubungan kerenggangan antar keluarga dengan anak itu akan terjadi seperti itu. Impactnya seperti itu. Baik, melihat kejadian ini pasti marak sekali terjadi. Apa kemudian program pemerintah, Prof? Dan beberapa waktu lalu kita melihat program terkait dengan CCTV yang diperbanyak oleh pemerintah Kota Makassar. Apakah menurut Prof ini kemudian efektif untuk menekan angka kriminalitas? Itu CCTV dulu. Itu waktu pertama diperkenalkan di Polrestabes ya. Kebetulan saya ada waktu itu. Jadi waktu itu kan Pak Tito Karnavian waktu menjadi Kapolri datang untuk meresmikan itu. Ya. Itu kan sebenarnya maksudnya bagaimana mendeteksi kejahatan-kejahatan dalam kota dengan cepat sehingga dapat dilakukan penanganan begitu cepat memandang itu. Tapi sebenarnya sekarang hampir itu tidak efektif. Tidak efektif. Padahal itu kalau itu betul-betul diterapkan dengan baik, itu semua sudut-sudut kota itu bisa dipantau dengan cepat sehingga penanganan di TKP juga bisa cepat dilakukan. Melakukan percepatan penanganan setiap perkara. Itu artinya itu salah satu. Nah, tetapi itu kan kita bisa harapkan. Yang penting adalah kalau pihak kepolisian mengatakan masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Pak Wali Kota selalu menggaungkan program jagai anak tak. Betul. Ya, kita artinya orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab. Ya, melepaskan begitu anaknya tanpa tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Dia berteman dengan siapa? Dia berada di mana? Coba bayangkan saja kalau orang di kita dulu ada istilah bahwa ketika menjelang maghrib, menjelang malam itu mereka sudah mencari
itu bebeknya di mana semua apa segala kan untuk kembali ke rumah. Ini kadang anaknya jam 12 malam tidak tahu di mana, masih berkeliaran di luar, berkeliaran dan gitu tidak ya. pernah dicari anaknya sekarang di mana. Ya, ini kan persoalan yang kita hadapi sekarang. Iya betul Prof. Ada satu lagi nih program yang digaungkan oleh pemerintah Kota Makassar, yakni polisi RW. Seperti apa Prof melihatnya? Apakah ini efektif juga Ya, Prof? kalau saya sebenarnya tidak sependapat dengan itu. Kita sudah ada Babin Kaptimas. Oke. Setiap Babin Kaptimas itu kan sudah ada di setiap kelurahan. Itu yang harus kita berdayakan. Saya juga tidak tahu apa motif sampai ada lagi polisi RW. Itu saya tidak itu. Kita harus berdayakan institusi yang ada sekarang. Itu kan sudah ada perangkat-perangkat, sudah ada Babin Kaptimas. Itu yang harus diberdayakan. Karena mereka lah yang dekat dengan masyarakat, dapat melakukan deteksi dini apabila ada suatu kondisi-kondisi yang bisa menjadi suatu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Baik, terakhir nih Prof, melihat permasalahan kriminalitas yang cukup kompleks di Kota Makassar ini, apa kemudian step-step atau pencegahan yang harus dilakukan dari kacamata seorang kriminolog? Iya. Silakan, Prof. Pertama, memang saya katakan tadi masalah kejahatan itu bukan hanya tugas-tugas kepolisian, ya, tetapi itu tugas kita semua. Kadang terjadinya juga kejahatan karena korban yang membuka peluang untuk itu, ya, sehingga semua orang harus mawas diri karena di mana saja kejahatan ini selalu mengintai kita di jalan, ya. Jadi untuk itu. Nah, yang kedua, memang kita harapkan bahwa pihak aparat hukum itu, terutama kepolisian itu mempertinggi frekuensi patroli, terutama di tempat-tempat rawan. Saya kira sudah ada map, sudah ada pemetaan di mana tempat-tempat rawan. Itu saya kira intensitas patroli itu harus ditingkatkan di situ. Ya, yang berikutnya juga peranan RT RW ini penting sekali. Bagaimana melakukan mengidentifikasi siapa-siapa yang ada dalam lingkungannya itu yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Ya, jadi ini memang masalah keamanan itu, masalah kejahatan itu harus dilaksanakan, harus disikapi secara komprehensif. Baik, dan tidak lepas tentunya peran masyarakat juga untuk tetap waspada seperti itu ya Prof. Iya. Baik, Prof terima kasih telah berkenan bersama kita berbincang bersama terkait dengan kriminalitas di Kota Makassar. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Profesor Heri Tahir SHMH. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.